Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Alzara Haris dengan nomor pokok mahasiswa 017 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairul. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan juga fungsi bahasa Indonesia dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Hairul SPD MPD. Lahirnya bahasa Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dilansir dari situs Kemenkemdikbud, bahasa Indonesia awalnya merupakan berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia sebagai bahasa lintas daerah. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Kelahiran secara politis bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda yang dicetuskan dalam ikrar politik, yaitu Sumpah Pemuda, yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia." Kelahiran secara yuridis bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 pada penetapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik teman-teman sekalian, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan juga sebagai perekat bangsa dan pengembangan kebudayaan. Oleh karena itu, marilah kita semua menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar bahasa Indonesia tetap lestari di tengah era